Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Untuk kalian yang suka dengan Jujutsu Kaisen, Iris saranin stay di channel ini, tonton terus videonya sampai habis. Karena apa? Iris punya informasi yang cukup menarik nih perihal Jujutsu Kaisen yang gak boleh kalian lewatin gitu aja, karena sayang banget. So langsung aja kita bahas, gaskan guys. Seri Serima Jujutsu Kaisen ini memang telah usai nih penayangan episode terakhirnya. Namun, seolah kayak ngerespon nih antusiasme yang tinggi, pihak MAPPA langsung ngumumin bakal ngadaptasi menjadi movie. Karena banyak hal menarik nih yang terjadi di series ini. Mulai dari plot yang menarik, karakter unik, dan pastinya setiap adegan itu pertarungan mampu memacu ketegangan serta keseruannya sendiri. Maka nggak berlebihan juga rasanya kalau kita nganggap Jujutsu Kaisen ini menjadi salah satu anime yang terbaik saat ini. Gimana enggak? Di skor My Anime List aja kalau kalian bisa cek, anime ini sukses meraih rating di angka 8,7. Itu cukup tinggi loh. Ya, Jujutsu Kaisen juga terpilih menjadi salah satu anime of the year versi Crunchyroll. Salah satunya loh ya. Karena ya definisi yang terbaik itu sebenarnya balik lagi kembali ke pemikiran dan selera kita masing-masing. Kalau kita telusuri nih, memang banyak banget nih hal yang seru untuk kita bahas dari Jujutsu Kaisen. Mulai dari pembahasan apa itu Jujutsu, kemudian ada teknik Jujutsu, dan pembahasan mengenai kutukan hingga tiap karakter yang punya keunikannya sendiri. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita mulai bahas Jujutsu Kaisen dari sang tokoh utama, yaitu Itadori Yuji. Oke, tahan dulu nih, sebelum kita bahas Yuji lebih jauh, kita bahas hal-hal yang paling awal dulu deh. Menurut kalian, apa yang menjadi alasan terbesar Yuji untuk memutuskan menjadi Jujutsu? Apakah karena Yuji ingin menjadi seorang raja Jujutsu? Atau dia ingin balas dendam? Atau dia ingin mendapatkan pengakuan dari banyak orang? Tapi kalau itu semua yang jadi alasan, no, bukan itu semua. Karena dari episode awal aja kita udah disajikan nih bagaimana awal mula semua hal itu bisa terjadi. Yuji dan temannya Megumi terdesak karena kemunculan kutukan yang memiliki kekuatan supernatural yang sangat besar, serta berpotensi nih ngancam nyawa mereka berdua, yang akhirnya ngebuat Yuji mengambil keputusan yang sangat gila. Sangat gila? Gimana enggak? Dia memutuskan untuk menelan jari Sukuna yang merupakan objek kutukan tingkat tinggi, dan keputusan inilah berdampak panjang. Dan Yuji menjadi wadah raja kutukan Ryomen Sukuna. Dan karena tindakan asal-asalan Yuji inilah dia dianggap melanggar hukum Jujutsu. Dan selanjutnya Yuji pun ditangkap oleh Gozo Satoru dan diberitahu bahwa dirinya akan dieksekusi mati. Tetapi oleh Gozo Satoru, Yuji diberi dua pilihan. Pilihan pertama, apakah dia mau untuk segera dieksekusi mati? Atau dirinya bersedia dibiarkan hidup walau hanya sementara? Oke, selanjutnya pasti kalian berpikir bahwa kenapa sih Yuji dianggap telah melanggar hukum Jujutsu? Apakah masih berpotensi untuk dibiarkan hidup dan lolos dari eksekusi mati? Jadi gini nih, jari Sukuna ini semakin hari itu kekuatannya semakin besar. Udah gitu, teknik penyegelannya makin lama ada kemungkinan bakal gak berefek lagi. Yang lebih merepotkan adalah jari Sukuna ini sama sekali gak bisa dihancurkan. Sehingga bisa dibilang nih adanya Itadori Yuji memberikan solusi buat para petinggi Jujutsu untuk menghancurkan jari Sukuna selama-lamanya. Ya, dengan membiarkan Yuji untuk menelan seluruh 20 jari milik Sukuna, dan kemudian ketika ke-20 jari itu telah dimakan, barulah ia akan dieksekusi karena kematian sang wadah atau Yuji akan berdampak pada hancurnya jari Sukuna yang telah dia telan. Keuntungan lainnya nih dari dibiarkannya hidup Yuji adalah sebagai wadah, dia bakal ngebimbing dimana jika beradaan jari-jari yang lainnya. Ya jelas aja kalau udah kayak gini sih, membiarkan Yuji hidup merupakan ya salah satu keputusan yang sangat menguntungkan. Yuji pun akhirnya menyetujui tawaran untuk hidup dan akan dieksekusi mati ketika nanti sudah menelan semua jari Sukuna. Ya tapi ya gak bakal selesai sampai di situ aja sih. Karena Yuji bakalan diawasi penuh sehingga dia bakalan jadi murid di SMA Jujutsu cabang Tokyo dan menjalani sisa hidupnya sebagai seorang Jujutsu. Dan jadilah nih anime Jujutsu Kaisen dengan beragam konfliknya. Oke, kalau kita simak nih dari kejadian yang ada, kayaknya nih Yuji jadi Jujutsu karena terpaksa gak sih? Jawab jujur deh kayak.
Iya kan? Karena ketika awal-awal nonton animenya aku ngerasa demikian. Dari awal kita semua udah tahu ya kalau Yuji ini sama sekali nggak ada petunjuk kalau dia bakal mempunyai tekad yang setinggi langit atau kayak seluas lautan buat jadi ahli jujutsu gitu loh. Hingga akhirnya ya di episode ke-21 memberikan kejelasan nih mengenai apa yang menjadi alasan sesungguhnya seorang Itadori Yuji, anak SMA yang biasa-biasa aja, memilih jalan hidupnya menjadi jujutsu. Jadi, pada episode kali itu ada pertandingan baseball di pertemuan SMA Jujutsu cabang Tokyo dan Kyoto. Nah, Norito Shikamo ini menanyakan nih alasan Itadori Yuji menjadi seorang jujutsu. Dan Yuji pun ngejawab pertanyaan tersebut dengan memberikan penjelasan yang cukup menguras emosi. Yuji memang gak nyangkal, dia gak ngelak bahwa situasinya lah yang ngebuat dia bisa berada di posisi sekarang. Tapi lebih dari itu, Yuji ini punya sesuatu untuk diperjuangkan. Dan apa sih tujuan Yuji yang sesungguhnya? Ternyata Yuji hanya ingin ketika ia mati, ia akan dikelilingi oleh banyak orang. Iya, sesimpel itu. Gak perlulah dia sesumbar begini, begitu, atau apapun. Alasan yang terdengar sederhana inilah yang memacu Yuji untuk ngebantu banyak orang dengan kemampuan yang ia punya sekarang. Sepertinya Yuji ngerasa kasihan ketika kakeknya yang meninggal ini tanpa ada siapapun yang menemani kecuali Yuji sendiri. Dan kematian kakeknya itu berdampak pada Yuji yang ngebuat dia tuh sangat takut akan rasa kesepian, takut bahwa ia bisa mati atau ia akan mati sendirian tanpa seorang pun yang menemani di sisa hidupnya. Berangkat dari prinsip sederhana inilah Yuji mulai nih untuk ngebantu banyak orang sebanyak mungkin yang ia bisa. Gak semuanya bakal semulus sih, karena gak bakal sesuai harapan lah istilahnya. Kita harus ngakuin bahwa Yuji ini memang membawa hawa sedikit yang berbeda dari tokoh anime shonen yang pada umumnya. Semisal deh kita telusuri dari anime shonen kayak One Piece deh dengan Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut, atau Naruto nih yang ingin jadi Hokage agar diakuin oleh warga desa, atau Deku yang ingin menjadi pahlawan terkuat. Ya, keinginan Yuji nih terdengar paling sederhana sih, tapi justru disinilah titik pentingnya. Berkat tujuannya, Yuji ini telah membangunkan tekadnya untuk menjadi orang yang lebih kuat. Nah, kira-kira bisa nggak Yuji mewujudkan impian sederhananya ini? Kita lihat aja sih sejauh mana development Yuji sepanjang anime dan manganya akan berjalan nanti sih. Oke, jadi untuk sekarang mungkin ini dulu, tapi tenang. Next time, Iris bakal bahas hal-hal yang bakalan menarik tentang series anime Jujutsu Kaisen. So, adios ya caramelos, stay safe everyone, salam Animania.